Good morning, selamat pagi sahabat RPK dimanapun berada. Seperti biasa, tiap Senin pagi kita bincang bersama tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita, khususnya di Jakarta ini. Topik kita pagi ini adalah menciptakan generasi tanpa perundungan. Ya, silakan Opa, dilanjutkan diskusi kita. Iya, ini ada pertanyaan menarik dari akun TVL Pums. Sebenarnya bullying itu ada dari pendidikan dasar oleh pendidik di sekolah. Nah, kalian pernah lihat dan saksikan bullying di sekolah negeri? Nah, ini pertanyaan menarik. Saya sampaikan bahwa ketika saya sekolah dari SD, itu namanya SR, Sekolah Rakyat, zaman dulu. Dan sikap tegas guru terhadap murid itu sangat tegas, bahkan pakai rotan. Nah, dan kita terima itu kadang-kadang sebagai sukacita, diomelin sama guru demi kebaikan. Nah, kemudian kalau kita lompat ke konteks kekinian, anak peserta didik yang muncul dari fungsi keluarga yang tidak semestinya, anak manja, anak yang tunggal, anak yang dilengkapi dengan fasilitas nikmat di rumah, dan segala sesuatu dia tinggal sebut ada dan yang lainnya. Ketika dia mengalami semacam sanksi disiplin di sekolah, maka itu disebut bullying oleh pendidik. Ini bahaya. Dan ketika anak seperti itu, dia ingin menunjukkan ia punya kelebihan dan kemampuan kepada orang lain, maka sasarannya adalah mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang sama. Kelompok ini, tadi Pak Widodo bilang ada geng ini, mereka membuli siswa lain, peserta didik yang lain. Terutama di sekolah, di institusi pendidikan yang latar belakang peserta didiknya beragam. Dan kadang-kadang mereka yang punya dari keluarga yang kaya, keluarga yang berada, keluarga yang lengkap dan utuh dan macam-macam, walaupun itu secara psikologis tidak utuh, dia melakukan bullying terhadap keluarga peserta didik atau teman-teman yang lain yang muncul dari keluarga yang menurut mereka datang dari strata yang bawah. Nah, jadi untuk bullying di sekolah negeri, Bapak catat saja nomor HP saya, nanti kita diskusi lebih jauh tentang bullying ini. Pak TVL Tums, boleh minta nomor telepon saya di studio. Oke, nah, jadi loh. Saya tambahkan boleh? Boleh. Jadi saya tambahkan, kalau Opat Cepi katakan kekinian. Ya, kalau cerita kekinian dari dulu saya lihat, kalau saya bandingkan sekarang akan berbeda. Anak-anak sekarang dia manja, sangat manja. Kenapa terbukti? Kalau mau sekolah mengerjakan pekerjaan rumah, yang sibuk bukan anak sekolah, orang tuanya. Orang tuanya yang sibuk. Artinya itu udah memanjakan. Kedua, kalau misalkan mau pergi sekolah, wah diantar dengan gitu ya. Ini hal-hal yang perlu, karena memang ya kita tahu mungkin karena orang tuanya sayang pada anak-anaknya, tapi kedepannya hal ini karakter akan berubah, anak jadi manja. Ya, itulah yang sangat berbeda kekinian sama zaman dulu, dan ini yang mempunyai dampak-dampak negatif yang terjadi. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama agar supaya goal kita jangan sampai terjadi perundungan. Dampaknya mungkin lemah, anak itu lemah kali ya. Ya, silakan ditanggapin Mas Dendi. Ya, tolong Mas Dendi pentahelixnya, solusinya biar ini dalam rangka menciptakan generasi tanpa bullying. Ini adalah kesempatan baik banget dari RPK bisa buka topik ini. Kalau saya mau sarankan ya, jadi kita ini mungkin sebagai orang-orang yang di luar daripada penyelenggara kegiatan pemerintah pendidikan, tetapi kita di bidang organisasinya. Jadi peran kita nih Pak, peran komunitas, perannya masjid, perannya gereja dan organisasi pemuda di dalam persoalan lingkungan sosial itu dapat menjadi penyangga karakter. Ya, itu penyangga karakter penyangga karakter bangsa ya. Jadi misalnya contoh ya di gereja ya, itu kan udah jelas lah iman dan ajarannya adalah kasih. Itu kan sangat bagus itu. Itu sangat bagus. Itu diajarkan tentang kasih ya. Ibadah pemuda dengan tema kasih, penerimaan dan anti
intimidasi. Ajaran gereja itu kan sangat kaya tentang kasih, menghargai martabat manusia dan saling menopang, ya kan? Itu gereja-gereja itu punya tugas sama sebagai pendidik. Sebagai pendidik, untuk menciptakan sebagai penyangga karakter tadi gereja atau masjid lah, ya kan? Di situ juga nanti ada program mentoring, setiap remaja pemuda memberikan pembinaan yang bisa diajak bicara. Di luar negeri sudah banyak. Kasus yang sama, misalnya punya kasus apa sama, dikumpulin tuh, ada kelompoknya, nanti mereka saling berbicara. Kita kayaknya belum terlalu konsentrasi ke situ. Nah, itu ya peran agama. Harus ada peran agama, Kristen Islam gitu ya. Belum dimanfaatkan konsentrasi ke situ. Lingkungan ini bisa menerima segala macam keragaman dengan satu catatan bahwa kita punya ada dari hati kita masyarakat ini sadar dulu bahwa semua manusia itu dikomunikasikan dengan baik. Jadi tidak segala sesuatu dengan kekerasan dan lain-lain. Jadi inilah gunanya kita di aspek sosial ini. Ya, jadi ada dua tuh ya tadi di bidang keorganisasian, di bidang penyangga karakter gereja, tempat-tempat ibadah itu segala macam, dan juga lingkungan program mentoring seperti ada dibangunlah, pemerintah punya tugas nih membangun tuh sel-sel lah ya, sel-sel komunitas ya, atau di gereja ini juga nggak apa-apa, di masjidnya juga nggak apa-apa. Siapa orangnya punya lilit utang banyak misalnya begitu, lilit utang ini kumpulin di situ, nanti cara berpikirnya seperti apa. Siapa orang punya permasalahan menjelang perceraian, itu kayak begitulah kira-kira. Ini sekaligus sekaligus closing statement ya. Jadi saya cuma sarankan untuk Pentahelixnya adalah pemerintah. Tadi Pak Dendi sudah jelas mengungkapkan segala macam perangkat untuk menciptakan organisasi anti bullying, perundungan. Guru dan akademisi ada tugas guru. Kemudian tadi Pak Dendi tambahkan tentang bidang agama, itu juga sudah. Tapi yang saya ingin tambahkan dua hal yang kita lihat bahwa media, yang pertama media termasuk pewarna ini, bagaimana kalian punya jurnalis dan media masing-masing mengungkapkan edukasi publik, no bullying, say no to bullying. Ya, saya menciptakan lagu-lagu untuk say no to bullying. Pendidikan media dan juga yang ketiga orang tua ini jangan menjadi silent majority. Jadi karena bukan anaknya dia cuma diam aja, tapi kelompok bersama yang betul-betul mengawasi sekolah. Ya, dia menemukan teman anaknya melakukan bullying, berani melaporkan kepada sekolah, jangan diam. Jadi itu pemerintah, guru, akademi bidang agama, masyarakat, orang tua, dan media. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu pendengar, say no to bullying, say no to perundungan. Oke, Mas Widodo, closing statement. Closing statement saya adalah kita tahu bahwa setiap kita bukan berarti kita nggak tahu, tetapi kita semua tahu. Di hati nurani kita pasti tahu, ya. Begitu juga di dalam pemerintah tahu dalam hal ini. Dia sudah melakukan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun demikian, sejauh mana aplikasinya, sejauh mana pemantauannya, sejauh mana tindakan melakukan apa yang dibuat aturan itu. Jadi tidak hanya teori saja, begitu juga kita pintar bicara tetapi melakukan tidak. Jadi statementnya adalah bagaimana kita melakukan hal-hal teori-teori ini di dalam kehidupan masyarakat sosial. Begitu Bapak. Bullying sama-sama. Oke, Opa punya statement ya. Akhirnya sebagai penutup kita harus mengatakan apa tadi Opa? Say no to bullying. Say no to bullying. 1, 2, 3. Say no to bullying. Sampai ketemu minggu depan. Saya Tony Armando, kemudian Mas Widodo, Mas Dendi Caprianto, Opa Japi, dan Sarah Nomi mengucapkan terima kasih atas dan teman-teman dari magang senyum-senyum dong. Terima kasih. Shalom.